Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis ya. Nah, pada kali ini kita akan membuat poligon dari aplikasi QGIS, karena QGIS ini open source ya, open source dan mudah digunakan, dan ini juga gratis kayak gitu. Nah, yang pasti teman-teman semua harus punya QGIS, terus kemudian juga harus sudah bisa menggunakan QGIS seperti yang minimal kemarin kita gunakan. Nah, di sini ada yang namanya plugin, yaitu HCMGIS. Nah, karena saya sudah menginstal. Nah, cara menginstalnya bagaimana? Yaitu dengan cara plugin, kemudian klik manage plugin itu. Nah, setelah kita klik, kita tunggu hingga muncul pop up ini instalasi plugin HCMGIS kayak gitu. Nah, plugin ini karena saya sudah install sehingga sudah muncul. Nah, ketika teman-teman nanti ingin menginstal ulang atau menginstal dari awal, maka tinggal dicari saja di situ HCMGIS. Nah, nanti tinggal diinstal saja seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, kita close saja. Nah, di sini karena sudah muncul HCMGIS pluginnya, di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama adalah base map yang akan kita gunakan sebagai base dari peta kita. Di sini ada beberapa macam nih, ada Google Maps, kemudian Google Satellite, terus Google Satellite Hybrid. Nah, Google Maps yang ini seperti apa isinya? Isinya adalah ya seperti Google Maps biasa, tapi tidak terdapat kontur-kontur atau tinggi dari suatu wilayah kayak gitu ya. Nah, saya tidak ingin menggunakan ini sih kayak gitu, karena tidak ada konturnya sehingga tidak bagus untuk saya membuat poligon. Maka saya hapus saja layarnya. Saya ganti untuk menggunakan HCMGIS base map yang satelit hybrid ya, satelit hybrid. Ini mohon maaf agak lemot ya videonya. Untuk frame saya agak lemot, tapi suara saya masih terdengar jelas kan? Nah, saya ingin menggunakan yang satelit hybrid karena di sini ada nama-namanya, ada nama daerahnya, teman-teman. Ketika tadi yang Google Maps biasa kan tidak ada konturnya, sedangkan yang ini sudah ada kontur-konturnya. Nah, kemudian saya zoom saja di daerah Indonesia, di wilayah Indonesia, dan saya ingin yang terdekat di Jombang ya, Jombang. Kita perbesar lagi, yaitu yang di daerah Jawa Timur. Kita cari lagi. Kita zoom dengan cara klik saja, terus kemudian kita kotakkan gitu. Nah, sudah mendekati teman-teman kayak gini. Nah, kira-kira ini kan sudah terdapat patokan-patokan ya. Nah, ada yang Haji Muldoko, Masjid Haji Muldoko, kita cari. Nah, sudah dapat nih ya. Kemudian kita coba cari kampus kita ya. Kita coba cari kampus kita, kita buat poligon kampus kita kayak gitu. Karena ini menggunakan QGIS yang gratis, kita harus mencarinya secara manual. Sebenarnya koordinat ini juga bisa kita klik, tapi saya tidak punya koordinatnya sehingga saya cari manual saja kayak gitu. Lebih greget gitu ya. Lebih greget. Nah, coba kita dekatkan lagi sampai kita zoom secara maksimal ya. Kita zoom secara maksimal. Nah, ini sudah dapat titiknya. Kita coba dekati lagi, terus kemudian kita zoom dengan cara scroll atau dengan cara kalau di kursor ini 2 jari gitu, terus kemudian dibentangkan gitu ya, kayak gitu. Nah, ini kita masih gunakan fitur zoom kotak. Nah, ini sudah dapat mana tadi kampus kita sebelah mana tadi ya.
Nah, sudah dapat nih di sini nih ya. Kita geser dikit. Nah, kita zoom dengan cara scroll tadi atau dengan cara 2 jari tadi, teman-teman. Nah, oke. Kita zoom secara maksimal hingga gambarnya jelas sampai batas skala tertentu ya, sampai batas skala tertentu. Pokoknya sampai maksimal zoomnya. Soalnya nanti kalau zoomnya nggak maksimal, kita tidak tahu dengan jelas titik-titik dari koordinat yang memang itu sesuai atau dari titiknya itu sudah sesuai gitu ya. Nah, kemudian kita akan menuju ke pembuatan layer poligon ya, pembuatan layer poligon. Bentar, ini kita cek suaranya dulu. Ya, karena ngeframe ya, untuk gambarnya kita ngeframe agak berat yang record sama pakai QGIS. Jadi agak lemot, teman-teman. Oke. Sudah aman ya. Nah, kemudian kita lanjut pembuatan layer tadi itu dengan cara kita klik layer, kemudian create layer dengan pilihan new shape file ya, karena kita akan membuat SHP file yang akan kita kirimkan atau kita setorkan atau kita simpan. Nah, kemudian kita simpan di folder yang memang sudah kita sesuaikan sejak awal, atau baru dibuat di sini juga tidak masalah ya. Jadi bisa dibuat di dalam sini karena saya sudah punya foldernya, saya masukkan saja. Terus kita namakan dengan nama kampus, karena ini akan membuat SHP atau poligon dari kampus UNWH, seperti itu saja ya. Kemudian kita save. Nah, karena kita sudah memberikan nama, terus kemudian kita beri yang namanya tipe geometrinya yaitu poligon, karena kita akan membuat poligon. Nah, kalau sudah, kita klik OK saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya, di layar kiri sudah muncul merah itu dengan nama UNWH. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai layer untuk poligon. Kemudian kita klik toggle editing. Terus kemudian kita klik untuk add polygon yang warna hijau itu. Nah, kemudian kita tinggal klik saja sesuai dengan koordinat atau titik yang memang itu adalah batas dari suatu wilayah. Karena ini saya dari atas, kita coba klik saja dari pojok-pojok, harus sesuai ya titiknya, sehingga nanti teman-teman itu paham untuk membuat titiknya. Tinggal diklik kiri saja, teman-teman. Tinggal diklik kiri. Terus jangan lupa untuk yang misalkan agak miring sedikit juga disesuaikan ya. Nanti poligonnya itu akan menyesuaikan sendiri dari titik akhir yang nanti akan dibuat kayak gitu. Ya, ini kita coba arahkan dengan penyesuaian yang lahan di sini. Saya nggak tahu ya untuk lahan di belakang itu punya siapa. Saya lihatnya dari atas saja seperti apa kayak gitu. Ya, nanti untuk yang lebih detailnya sesuai koordinatnya itu kalau bisa di titik yang di sana pakai Garmin, Google Maps pakai titik Garmin dan lain sebagainya yang menyesuaikan titik koordinatnya. Nah, ini saya sesuaikan dengan batas gedung ya, batas gedung. Gitu. Nah, kita sesuaikan dengan titik-titik yang memang itu adalah batas dari gedung kampus ya gitu. Karena depannya ini agak miring dan sampai pojok depan jalan. Oke, kita selesaikan di sini ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik kanan. Nah, kemudian muncul ini, kita klik OK saja. Nah, sudah jadi poligon kasar ya teman-teman, poligon kasar. Berarti karena ini poligonnya hanya seperti ini, saya ingin membuat poligon ini berbentuk outline-nya saja, karena saya masih ingin menggunakan peta
satelit ini, peta satelit ini. Maka kita harus save dulu ya, terus kemudian klik toggle editing lagi, karena itu nanti untuk mematikan fitur penambahan poligon. Nah, untuk perubahan warna bagaimana? Kita klik kanan saja untuk yang layer UNWH ini. Klik kanan, kemudian kita klik properties ya, Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang attribute table juga melalui properties kan, yaitu attribute table yang datanya banyak sekali itu. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ke menu simbiologi ya. Ini sudah masuk ke menu simbiologi dan warnanya kita tinggal pilih jenisnya seperti apa. Kayak gitu. Karena ini fill-nya adalah merah, maka saya akan rubah outline-nya saja. Ini outline red akan saya pilih ya, karena saya ingin masih menggunakan peta dari yang ada dalam satelit. Nah, kalau udah apply, kemudian oke. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Polygon itu seperti ini menggunakan QGIS, aplikasi gratis tanpa berbayar kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal save projectnya di tempat yang dituju atau di folder-folder yang sudah disimpan foldernya dengan baik. Nah, nanti tinggal dinamakan saja sesuai projectnya. Misalkan saya ini membuat dengan nama UNWH karena batas kampus, kita save saja ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mematikan fitur yang tadi, fitur petanya, maka kita sudah bisa melihat poligon atau batas dari kampus yang sudah kita buat poligonnya. Ini sesuai ya, dan ini sudah koordinatnya itu sudah ada di bawah ini. Nah, koordinatnya sudah ada di bawah sini. Jadi bisa dipastikan poligon ini sudah sesuai dengan koordinat yang ada pada batas wilayah kampus kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sih koordinat ini harus disesuaikan secara langsung ya di lapangan, karena ini saya hanya melihat dari peta dan tidak tahu batas administrasinya sampai mana ya. Ini secara kasar itu seperti ini teman-teman. Nah, contohnya di pojok sini berarti koordinatnya yang di bawah itu berapa. Nah, harus di cross check lagi untuk di lapangannya bagaimana kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah sesuai dan sudah bisa di cross check, maka sudah bisa dikirimkan kayak gitu. Nah, untuk file-filenya nanti kita yang dikirimkan adalah semua file ini teman-teman ya. Semua file ini nanti dikumpulkan dan kita jangan lupa SHP-nya ini jangan sampai ketinggalan ya. Nanti di dalam satu folder zip kayak gitu. Di zip saja project dan rincian dari semua projectnya ya. Nanti dimasukkan ke dalam zip dan dikirimkan. Untuk yang sudah punya aplikasi QGIS, yang tidak punya aplikasi QGIS ya nanti bisa pakai Labcom yang ada di kampus ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.